ngikutin tuh. Pembayaran lewat EDC ya kan Iya, dok, betul iya, dok. benar-benar. Dan langsung masuk ke kas negara. Jadi kita tidak bisa mengolah itu. Iya. Memahalkan atau memurahkan itu tidak bisa, apalagi ngasih diskon. Iya. Kan baca. Emang ke dokter hewan ada diskon, tawar menawar. Bisa ya, Dok? Itulah susahnya jadi dokter hewan itu. Tapi ya mungkin jadi dokter hewan itu lebih banyak pri kehewanannya kalian dan pri kemanusiaannya juga lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Agri di Kidan Podcast. Podcastnya Karantina Merah. Pagi ini saya kedatangan narasumber yang cantik luar biasa. Beliau kita import dari luar negeri. Import, gak ada yang canda. Beliau masih pegawai karantina Medan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah pet animal. Hewan kesayangan, bagaimana lalu lintasnya, bagaimana peredarannya, ataupun bagaimana persyaratan-persyaratan yang ada di karantina Medan sendiri. Ya, kita sambut ya dengan Dokter Hewan Wiwin Winarni. Selamat datang, Dok. Selamat datang juga. Kayaknya sudah kenal juga lah. Kenal ya, udah lama ya? Sudah lama. Saya 2015 masuk, udah kenal ya? Iya, sudah. Dan ini podcast kedua saya gitu Kedua. kayaknya. Apa kabar? Alhamdulillah dengan semua yang dirasa baik banget. Baik ya? Iya. Semangat? Semangat pagi. 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 Salam khas Barantan ya kan? Ya. Kita mau membahas tentang pet animal. Kita kaji ulang, kita bahas, kita tuntaskan prosedur-prosedur apa yang terdapat di karantina tentang lalu lintas pet animal. Kalau jenis-jenis pet animal banyak ya, Dok? Bisa seharian ini kalau ngomongin masalah pet animal ya. Ya. Kalau karena bisa dibilang untuk sekarang itu pet animal itu banyak banget. Jadi mungkin pembahasannya agak panjang, tapi pasti punya durasi kan ya. Oke. Tidak terbatas ya. Yang kita bahas kayaknya pet animal ini kan memang banyak, tapi lebih ke fokus saya sih pengennya fokusnya itu ke anjing dan kucing. HPR lah. Yang berhubungan dengan karantina pastinya ya. Ya, benar Oke, sekali. karena kita juga bergeraknya di karantina, otomatis pasti pet animalnya yang selalu rutin mungkin ya, Tiap yang hari di lalu, ada ya, lalu Dok? lintas. Ya, mungkin tiap hari ya kalau frekuensinya gitu. Mungkin banyak Mungkin lah. ada ya. Iya, Termasuk agak ribet sih soalnya, apalagi kita bahas ini anjing dan kucing. Ya. Rabies. ya benar. Dan setahu saya rabies ini nggak semua daerah itu ada rabies ditetapkan sebagai daerah HPR seperti itu ya. Ya. Kalau hewan anjing dan kucing sendiri, Dok, proses di karantina sendiri seperti apa sih, Dok? Kalau proses karantina ya, prosesnya itu dari maksudnya prosedur dan persyaratan. Iya, persyaratannya seperti apa? Kalau prosedur dan persyaratan itu sih mungkin sama ya untuk anjing dan kucing gitu kan, karena dia memang sama-sama dibilang hewan yang populer untuk saat ini sebagai hewan kesayangan. Karena kayak saya bilang tadi, hewan kesayangan itu pet animal tuh banyak gitu kan. Iya. Karena kenapa saya bilang banyak dan karena semua hewan tuh bisa dijadiin pet animal gitu. Itu tergantung apa ya? Mungkin orangnya mau memelihara yang seperti apa gitu loh, makanya dia masuk ke pet animal gitu. Nah tapi yang paling populer adalah untuk saat ini adalah anjing dan kucing. Nah terkait dengan prosedur dan persyaratannya itu yang berdasarkan yang peraturan yang sudah diatur di karantina sendiri itu, kalau untuk persyaratan itu harus ada buku vaksin. Buku vaksin. Iya, Oke. buku vaksin itu minimal adalah rabies.
Kenapa saya bilang rabies? Karena itu terkait dengan tadi ya HPHK ya, hama penyakit hewan karantina. Dan itu juga di karantina juga ada beberapa golongan hama penyakit hewan golongan 1 dan 2, dan itu rabies termasuk golongan yang kedua. Kenapa kedua? Karena dia sudah ada masuk nih di Indonesia gitu. Jadi itu sangat terkait dengan vaksin rabies. Walaupun ya kalau di kalau di keseharian dan mungkin di dokter-dokter praktek itu sangat disarankan selain rabies ada beberapa penyakit yang lain, dan sebenarnya itu juga masuk penyakit hewan yang zoonosis, tapi zoonosisnya hewan ke hewan aja ya, enggak seperti rabies nih. Rabies kan dia zoonosis manusia hewan ke manusia dan manusia ke hewan, itu bisa gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi ada beberapa vaksin, kalau misalnya dibilang di anjing rabies itu ada perbedaannya, tapi yang paling penting adalah rabies gitu. Anjing dan kucing itu berbeda? Iya, berbeda. Berbedanya sih jenisnya ya, karena mungkin kalau dibilang penyakitnya hampir sama, tapi mungkin nama penyakitnya yang berbeda. Istilahnya sama-sama menyerang, mungkin ada saluran pernapasan, ada yang menyerang saluran pencernaan gitu, tapi berbeda nama sih. Tapi istilahnya kalau kita care dengan hewan kesayangan, otomatis semua yang bisa membawa penyakit itu bisa kita basmilah istilahnya. Terhandle gitu kan. Apalagi yang namanya hewan kesayangan. Betul. Hewan kesayangan itu kalau sudah orangnya banget cinta banget gitu kan, sampai berulang nih saya bilang, itu memang sudah dianggap jadi keluarga. Karena memang hewan peliharaan, hewan kesayangan itu adalah keluarga kita nih gitu. Kalau dia sakit pasti kita akan bakal ngerasa sakit. Itu banyak sangat kalau saya bilang, saya lihat owner-ownernya ya yang memang pecinta pet animal itu sangat seperti itu. Jadi sangat care, selain rabies dia sangat care dengan penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Jadi selain vaksinasi, mungkin untuk sebagai syarat tadi untuk pengiriman ya di karantina itu ada tadi selain buku vaksin itu ada surat keterangan kesehatan. Itu dok, bentar saya potong. Oke. Buku vaksin itu harus diserahkan yang asli ya dok? Apa fotokopi cukup? Sebenarnya kalau misalnya kita mau verifikasi ya kita lihat yang aslinya. Harus yang gitu, asli. Ya, yang asli dibawa. Tapi walaupun untuk sebagai dokumen itu adalah yang fotokopi. Jadi untuk melihat itu asli ketidakasliannya kita ya dari verifikasi buku yang asli itu gitu. Karena di situ tertera kalau yang dari dokter hewan praktek dia akan mempunyai label tuh. Label yang dilengketkan ke buku vaksinnya. Tapi kalau yang dari dinas yang mungkin hanya vaksin rabies, mereka tidak menempelkan karena untuk jenis vaksin itu kan ada yang single dose, kemudian ada yang untuk beberapa dipakai. Jadi bisa banyak, baru bisa dipakai gitu. Okay. Jadi dia hanya menyertakan surat keterangan saja. Tapi walaupun seperti itu ya ada verifikasinya, untuk penandatangannya adalah tetap dokter hewan seperti itu. Ya, jadi harus ada buku vaksin tadi, yang paling ini adalah vaksin rabiesnya. Kemudian ada surat keterangan kesehatan. Nah, itu surat kesehatan itu dikeluarkan oleh Dinas Peternakan yang berotoriter ya kalau bisa dibilang gitu kan. Maksudnya yang dia dokter hewan yang sudah ditunjuk di pemerintah gitu. Okay. Kalau dokter hewan praktek boleh juga, tapi itu bisa, tapi dia juga harus sudah mempunyai izin praktek. Iya, harus punya legalitasnya juga nih. Berarti harus digaris bawah ya. Iya. Selain SKKH dari dinas, itu bisa juga SKKH itu dari dokter praktek. Tapi dokter prakteknya harus ada izin. Iya, dan itu istilahnya legalitasnya ada. Itu tadi ya. Karena itu ditunjuk oleh
apa ya namanya otoritas tadi gitu loh, otoritas pemerintah kan gitu ya. Ya, Kalau benar. sudah kan sudah ada surat izin praktek, sudah ada izin kliniknya, itu otomatis sudah istilahnya sudah bisa seperti itu. Oke. Kemudian satu lagi hal yang paling penting adalah terkait rabies tadi nih. Nah, kita harus punya hasil lab, hasil laboratorium ya. Hasil laboratorium itu yang diuji adalah titer antibody rabies. Ya, itu harus 0,5. 0,5 Dan hasilnya? Ya hasilnya harus protektif. Protektif. Iya, itu biasanya di karantina bisa untuk pengujiannya ada. Pengujian. Berarti Ya. di karantina Medan sendiri, teman-teman sahabat podcast Kedan Medan itu bisa. Iya bisa. Bisa. Tapi ada jadwalnya loh, nggak tiap hari nih gitu. Apa aja, Dok, jadwalnya? Jadwalnya di hari Selasa dan Kamis. Kamis ya. Iya. Ingat bagi kawan-kawan yang ingin melalu lintaskan HPR terutama anjing dan kucing itu bisa di karantina Medan sendiri, nanti ada petugasnya yang Iya. mengambil darah dan Iya, menguji, benar. dan itu di setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, perlu dicatat, jangan sampai nanti tiba-tiba datang sini hari Senin, oh tiba-tiba harus keluar, ternyata tidak Iya. seperti itu. Dia istilahnya untuk pengujian istilahnya 1 hari ya. 1 hari. Ya 1 hari, dia paling lama 1 hari itu bisa 4 jam, 4 jam 5 jam. Kenapa kita bilang 1 hari? Karena mungkin ada kendala-kendala teknis yang bisa dibilang kendala teknis operasional ya. Ya. Mungkin ada listrik mati Betul. atau apa gitu. Jadi Kita nggak bisa ini, ya nah. nggak bisa kita Prediksi itu harus prediksi. sekian. Jadi Oke, istilahnya itu kita ambil ya 1 hari seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa datang ujuk-ujuk mau periksa terus mau kirim nih, nggak bisa gitu. Jadi harus ada prosesnya, paling nggak melapor 2 hari sebelum nih. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya, untuk hewan hidup, SOP kita iya. itu seperti itu, betul kan, Iya, Dok? iya. Jadi SOP-nya itu adalah untuk hewan hidup itu adalah 2 hari sebelum itu harus melapor. Yaitu tadi untuk pertimbangan apa-apa yang harus persiapan untuk pengiriman, untuk dokumennya, untuk pengujiannya, untuk ya Betul. terkait persiapan pengujian itu tadi ya. Kenapa harus ada 2 hari gitu sih. Oke, jadi persyaratannya itu tadi itu bisa saya sebutkan lagi, itu adalah pertama bukti vaksin, Ya. buku vaksin, yang kedua vaksin itu sendiri rabies, yang ketiga itu SKKH, Iya. kemudian apa lagi, Dok? Hasil lab. Hasil lab. Iya, hasil lab Oke. yang protektif. Oke. Oh iya, satu lagi ya, mungkin saya tambahin, selain mungkin ya untuk pemeriksaan hasil lab itu tidak harus di karantina sih BKP, Oh. karena ada juga di balai veteriner. Bisa. Bisa, tapi ya tetap menunjukkan bukti hasil Hasil lab. labnya yang Hasilnya itu ya. asli seperti itu. Oke. Ya. Dok, kalau seumpama ini nih, semua hasil persyaratan tadi sudah terpenuhi, apakah hewannya harus dibawa, Dok? Iya dong. Wajib ya? Iya wajib. Di karantina adalah faktornya juga yang paling penting adalah kita memeriksa fisik, kesesuaian jenis dan jumlah tuh yang harus yang harus dicantumkan nantinya itu di sertifikat gitu. Jadi kalau misalnya fisiknya dia nggak bawa, gimana kita mau periksa nih, mau mencantumkan istilahnya ya. Nanti yang dibawa herder ternyata yang dikirim harimau, kan nggak mungkin ya. atau kera gitu. Iya, ataupun mungkin ya sama-sama kadang ada juga yang misalnya ya anjing gitu, tapi anjing juga kan banyak jenisnya ya, sama-sama kayak kucing gitu. Dia buat mungkin di permohonannya anjing herder, tapi ternyata yang dibawanya pitbull gitu kan. Ya itu kan nggak cocok juga ya. Jadi ya tidak sesuai lah istilahnya. Ini tantangannya ya, Dok ya. Banyak sih, karena ini pet animal terlalu sayang ini, Dok. Ya benar. Ya kan? Jadi ada pengguna jasa memang benar-benar terlalu sayang sama hewannya. Ketika dia mau melalu lintaskan ke daerah lain, ada nggak sih tantangannya, ujiannya? Dok, kasihan sih, Dok, hewan saya ini, kucing saya atau anjing saya, bisa nggak sih jangan diambil darahnya? Gimana itu, Dok? Ya ada sih yang seperti itu. Ada? Gitu kan, ada banyak gitu istilahnya. Karena dia terlalu sayang itu tadi itu, Dok. Ya karena terlalu sayang, takut mungkin ya ketika pengambilan darah itu mungkin ada yang tidak pas, menimbulkan mungkin
hematom atau seperti apa ya, bekas luka. Jadi kan otomatis ya apa ya, tantangannya adalah seperti itu gitu. Tapi kalau kita sih ya di karantina, saya percaya banget petugas-petugasnya sudah SDM-nya ya. kompeten lah ya, SDM-nya, dan pasti mereka akan apa ya, memberikan pandangan seperti apa sih cara pengambilannya, dan itu tidak menimbulkan trauma. Betul. Gitu kan. Sebenarnya ya bagaimana kita berkomunikasi ke pengguna jasa bahwasannya untuk pengambilan darah itu tidak ada masalah, tidak menimbulkan masalah. Hewan akan tetap sehat, hewan tetap akan bahagia lah, istilahnya seperti itu. Ingat, perlu diingat sahabat podcast Medan Medan, kalau mau melalui lintaskan, memang kalau mau pengujiannya itu di karantina Medan sendiri, itu salah satunya memang harus hewannya dibawa. Jangan takut, di sini SDM-nya sudah berpengalaman. Yup. Kawan-kawan kita di karantina Medan sudah berpengalaman terkait pengambilan darah, sampel darah untuk kucing maupun anjing. Jadi jangan pernah takut, gitu. Iya, Di sini pada ahlinya. Yang penting bagaimana cara kita menghandle itu aja, gitu loh. Menghandle karena punya teknik-teknik sendiri nih Ya, untuk menghandle bagaimana cara menghandle hewannya supaya tenang. Terus ya pengambilan darah lancar gitu, seperti itulah. Jadi punya teknik sendiri juga gitu. Jadi ya don't worry lah, seperti itu gitu. Jadi udah persyaratan sudah lengkap. Saya mau tanya tentang vaksin ini, Dok. Dengar-dengar buka pet shop ya, Dok? Oh, ini udah di luar karantina nih. Artinya Ya. kata seperti ini, Dok. Terkait vaksin. Makanya Dokter Wiwin kan buka praktek juga termasuk Iya, ya kan. benar. Saya mau tanya vaksin. Kalau untuk anjing dan kucing, vaksin pertama itu apa aja, Dok? Apakah harus rabies dia, Dok? Oke, sebenarnya kalau untuk vaksinasi tadi itu ya, kayak saya bilang, ada beberapa owner nih, dia sayang gitu loh sama sama anjing, sama kucingnya. Tapi dia mungkin sebatas sayangnya itu ya, sayangnya saya dan kamu nih gitu loh. Masih ada syaratnya gitu. Jadi ada beberapa owner yang mungkin dia hanya rabiesnya doang. Ya, kenapa rabiesnya doang? Tadi karena rabies itu menyangkut namanya tadi penyakit yang menular, zoonosis nih. Zoonosis. Jadi dia hanya rabies aja gitu. Tapi kalau yang benar-benar ownernya benar-benar care banget dan itu dia anggap keluarga gitu, bukan hanya sekedar istilahnya penjaga rumah mungkin, atau mungkin hanya teman main. Nah, itu akan dipadatkan dengan yang namanya ada beberapa vaksinasi penuh. Kalau untuk di anjing sendiri, jenis vaksin itu ada beberapa ya, ada 5 item, ada yang 6 item, jadi ada beberapa selain dengan rabiesnya tadi ya. Di umur pertama itu biasanya itu ada yang namanya parvovirus. Nah, parvovirus itu biasanya penyakit yang menular sesama anjing, yang nanti bisa gejala awalnya sih muntah, diare, sampai diare. berdarah. Nah, itu biasanya Itu terkait dengan pupnya berdarah kekebalan, gitu ya? sampai berdarah gitu. Itu terkait kekebalan tubuhnya ya. Kalau misalnya dia kekebalan tubuhnya rendah, rata-rata sih game out. Oh Gitu, gitu ya. iya. Tapi bukannya antibodi dari induk itu masih bagus ya, Dok? Kalau dia masih menyusui itu. Iya, Mas. Tapi kan apa ya, tingkatnya mungkin rendah ya, karena mungkin apalagi induknya itu mungkin awalnya nggak divaksin juga nih. Oke. Jadi Riwayatnya belum. jadi kekebalan tubuh yang didapat itu adalah mungkin kekebalan tubuh dari alam, Alam, saja. betul. Itu sedangkan mungkin di hewan-hewan yang lain itu ya anjing kucing itu itu memang untuk kekebalan tubuh harus ada vaksinasi. Jika tidak ada vaksinasi ya tidak ada obatnya, seperti itu loh. Jadi memang Itu yang harus- kita takutkan iya, itu tadi ya, Dok, itu ya? tadi. Jadi ada 5 item sampai 6 item untuk jenis anjing sendiri selain rabies tadi. Jadi awal mula untuk vaksinasi adalah di umur 6 minggu sampai 8 minggu. Sama sih, sama seperti kucing juga seperti itu gitu kan. Dan di kucing juga ada beberapa, tapi lebih
kalau di kucing itu mungkin lebih ke saluran pernapasan gitu loh, lebih sering ke saluran pernapasan. Jadi dia hanya 3 item saja gitu loh, item 3 sampai 4 item plus rabies. Istilahnya lebih banyak di anjing penyakitnya yang sangat mematikan ya dibandingkan kucing. Dan rata-rata anjing kucing yang sudah divaksinasi umurnya lebih panjang sih, lebih aman ya, lebih aman. Kalaupun karena terkena penyakit itu tadi ya, iya karena iya benar. Berarti Sangat penting ya dok ya? Penting banget untuk vaksinasi. Kalau saya saranin sih sebagai dokter hewan nih ya, sebagai dokter hewan itu sangat penting banget untuk vaksinasi gitu. Oke, bagi sahabat Keren Podcast, vaksinasi itu sangat penting. Itu deteksi awal untuk melawan semua bakteri ataupun virus ya. Virus ya, rata-rata virus. Kalau bakteri masih ada obatnya ya. Kalau yang virus nih yang nggak ada memang. Nah itu dia, jadi jangan takut untuk divaksin, apalagi itu hewan kesayangan. Istilahnya gini, kalau buat saya ya, kalian bisa beli anjing sampai 4 juta, masa untuk vaksin aja yang nominalnya jauh lebih ya, kecil benar. Dan ketika sakit itu nominalnya akan lebih besar dibandingkan belinya. Nah, gitu loh. Jadi kebanyakan juga owner ini membeli hewan kesayangan itu kadang senang dan sukanya dulu nih gitu loh, tapi dia mungkin ilmunya belum dapet gitu. Jadi banyak yang mungkin, tapi kalau sekarang rasa saya banyak ya googling lah semua apa yang ini pasti sudah ada semua ya. Jadi tinggal bagaimana kita rajin baca aja pasti udah dapet. Malahan mungkin nggak perlu ke dokter hewan kali ya, tinggal baca googling udah tahu obatnya gitu, biasanya gitu sih gitu. Tapi saya rasa kalau kita beli obat-obat di apotek kan kurang seberapa ini ya dok ya, karena dosis itu juga penting. Iya, dosis sangat penting. Dosis sendiri nggak bisa sembarangan, nanti dia keracunan juga. Makanya lebih baik ya tanyakan ke dokter hewan yang tanyakan ke ahlinya ya. Ketika kamu tidak pergi ke ahlinya akan terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Iya benar. Oke dok, terima kasih. Ini kan dokter di karantina sudah berapa lama dok? Dinas di karantina Medan ini sudah hampir 14 tahun kali ya. 14 tahun? Iya. Sudah banyak suka dan duka ya dok ya? Iya, banyak banget. Sudah banyak yang menangani tentang HPR ya, anjing kucing. Iya. Sudah. Karena memang tiap hari memang, karena kita di kargo ya, di pesawat terbang transportasi yang paling cepat dan mudah itu sebenarnya memang lewat penerbangan. Ya. Jadi kemungkinan banyak daripada lewat darat ya kan, ataupun lewat laut yang memakan waktu berhari-hari. Dok, terkait itu peraturan apa aja ya dok ya yang ada di karantina tentang anjing dan kucing itu? Kalau di peraturan di karantina yang sendiri itu kita juga punya Permentan terkait tindakan karantina ya, Permentan terkait tindakan karantina terhadap HPR itu nomor 87 tahun 2016. 2016. Nah, itu di situ diatur gitu. Jadi ada beberapa juga bukan istilah ya, yang jadi daerah-daerah yang sudah dibilang kawasan karantina, kemudian istilahnya yang tidak boleh, yang bebas historis. Jadi ada beberapa aturan nih. Jadi kita harus ketika kita melalui lintaskan hewan, kita harus tahu tuh ke daerah mana boleh. Jadi ada daerah-daerah yang tidak boleh sama sekali masuk gitu loh. Jadi berarti memang nggak boleh ya dok ya? Ya seperti Kepulauan Riau ya, Kepulauan Riau itu termasuk Batam. Nah, itu tidak boleh masuk. Tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali masuk. Itu Bali juga ya, apalagi Bali kemarin itu sudah pernah wabah juga ya, tapi tetap tidak boleh masuk nih gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau ke daerah kepulauan itu untuk hewan HPR itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Apapun itu syaratnya ada. Tidak boleh. Itu menurut peraturan itu tadi Permentan 87 tahun 2016. Iya, di situ ada juga beberapa syarat yang istilahnya dari bebas ke bebas seperti apa, dari bebas tidak bebas seperti apa.
dari bebas bersyarat atau endemis itu seperti apa. Jadi di situ diatur semua seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan untuk mempertambah ilmu lah, termasuk jika ingin melalui lintaskan itu tadi, itu ada di Permentan 87 ya, tahun 2016. 2016 ya. Bisa di googling, bisa Ya. dibaca-baca untuk referensi aja, nambah ilmu. Jadi kita datang ke karantina udah tahu gitu kan. Ya. Berarti ini bebas, ternyata bisa dilalu lintaskan, Ya. seperti itu ya. Iya, ada juga beberapa yang mungkin dari surat edaran atau surat keputusan. Nah, itu ada juga beberapa yang istilahnya daerah-daerah mana aja yang boleh dan tidak boleh dilalu lintaskan. Jadi mungkin kalau misalnya mau lihat peraturan mungkin bisa langsung ke web Barantan atau mungkin di web karantina ya. Karantina Kita kan Medan juga atau ya, dibuka ada ya. web karantina Medan itu sudah SOP-nya sudah lengkap. Kemudian kan ada peraturan juga ya yang terkait ini kan lalu lintas juga mungkin sudah ada di situ, bisa di googling ya kali ya di situ, di browsing di situ. Oh, jadi untuk peraturan sudah ada. Iya, Tinggal sudah di browsing, ada, tinggal tinggal dilihat, browsing. tinggal dibaca-baca. Iya, benar. 14 tahun mengabdi di karantina Medan. Ya. Cara handle anjing kucing, ada nggak sih kejadian-kejadian unik? Kalau Digigit kejadian atau unik sih dikejar-kejar anjing? sering ya banget gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk di karantina sih sendiri saya belum terlalu banyak interaksinya kan nggak terlalu banyak, mungkin supaya kena cakar atau apa, Ya, gigit gitu. gitu. Nah, mungkin untuk 14 tahun di karantina sih nggak ada kejadian yang aneh. Tapi kalau kejadian aneh yang lain mungkin ya di praktek praktek. atau mungkin waktu di kebun binatang. Nah, Ops. aduh jadi ternyata sebelum di karantina ini pegawai kebun binatang. ya pernah sih hampir 3 Pernah ya? tahun di kebun binatang. Kebun binatang. Iya. Jadi di situ banyak pengalaman kalau untuk misalnya mau kena cakar atau apa gitu ya situ. Tapi kalau Digigit untuk buaya gitu ya? digigit buaya sih. Digoda buaya nggak, Dok? Enggak sih, udah ompong semua buaya ya kalau yang di karantina. Kalau yang di kebun binatang iya. Tapi kalau untuk 14 tahun hampir di karantina belum ada sih. Ya handle-nya lumayan ya cukup bagus gitu kan. Karena juga interaksinya mungkin yang datang itu kan anjing dan kucing yang sehat gitu loh. Jadi kita nggak cukup berinteraksi ke mereka hingga sampai di cakar-cakar gitu atau digigit-gigit gitu loh, seperti itulah gitu. Pernah nggak, Dok, ketika ngambil sampel darah diuji di karantina Medan sendiri, di lab kita sendiri, kita lakukan nggak protektif? Banyak sih, banyak ada beberapa. Terus harus seperti apa itu, Dok? Mekanismenya itu biasanya kalau yang tidak protektif itu gini ya, kenapa sih ya kenapa sudah divaksin ini tapi kok nggak protektif? Betul. Nah itu banyak pertanyaan dari kawan-kawan pengguna jasa yang mau lalu lintaskan itu tadi, Dok. Ini saya seminggu yang lalu sudah divaksin loh, atau 3 hari yang lalu sudah divaksin. Kenapa masih hasilnya seperti ini? Nanti ada yang salah. Nah ini dia, kenapa tadi tidak protektif muncul. Biasanya itu ada beberapa faktor, dan bukan biasanya ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa titer antibody itu tidak muncul. Bukan berarti dia tidak ada gitu loh kan. Bisa jadi satu dikarenakan mungkin waktu mencapai titik antibody itu terbentuk itu membutuhkan waktu gitu loh. Biasanya itu tergantung vaksinasinya yang dipakai dan maksudnya juga jenisnya. Iya, jenisnya. Bisa jenisnya, bisa istilahnya pengaruh tubuh sendiri ya. Bagaimana organ-organ itu membentuk suatu fungsi-fungsinya itu mempengaruhi pembentukan titer antibody itu dengan baik gitu. Jadi itu memerlukan waktu 2 sampai 3 minggu setelah vaksinasi gitu loh. Jadi ya untuk teman-teman itu mungkin bisa bisa diinformasikan nih. Vaksinasi itu kalau mau misalnya ada pengiriman otomatis ya
2 sampai 3 minggu. Oh, Itu baru 2 bisa, sampai 3 iya, minggu. 2 sampai 3 Baru minggu terbentuk titer antibodinya. terbentuk antibodi. Nah, itu pun bisa juga tidak gitu. Kenapa? Tidak menjamin berarti? Iya, tidak menjamin juga. Yaitu tadi bisa jadi karena faktor mungkin ada masalah di dalam tubuh, atau mungkin tadi ada perjalanan yang lama di anjing kucingnya, atau mungkin situasinya Atau kurang sehat iya tadi, kurang sehat itu divaksin. tadi, atau baru pembentukan pertama itu baru vaksinasi pertama. Nah, itu bisa juga terjadi. Jadi ya saya ingatkan juga, untuk vaksinasi itu bukan sekali loh, gitu loh. Jadi ada pengulangan. Kenapa ada pengulangan? Ketika kita ketemu sama orang baru sekali pertemuan, pasti agak-agak, ketika ada ketemu lagi besoknya pasti lupa. Masih Agak-agak lupa lupa. nih, agak-agak Ya, lupa. betul. Nah, Marah-marah mengingat-ingat itu iya, tadi ya, benar, Dok? mengingat-ingat Ah. gitu. Tapi dia belum bisa menangkapnya itu siapa ya, ketemunya Oke. di mana ya, gitu kan Betul. istilahnya. Jadi kenapa ada booster itu tadi untuk tahunan, istilahnya boosternya tahunan nih. Jadi ya ketika itu di booster ya untuk menangkap apa tadi itu supaya dikenalin langsung gitu loh. Nah, itu juga ada kalau misalnya vaksinasinya ini tanggal 5 gitu. Nah, untuk tahun yang depannya itu kita juga harus tanggal 5. Harus kalau mundur bisa. Kalau mundur Atau bisa lupa. sih sebenarnya, Saya lupa mundur nih, Dok. atau maju gitu bisa. Tapi kalau diistilahkan dalam grafik itu titer antibody itu dia kalau Pas lagi di kelewatan, puncak-puncaknya iya, gitu. lagi di puncak-puncaknya dia tuh kelewat tuh. Jadi dia turun lagi tuh. Oke. Walaupun nanti setelah kita vaksinasi dia akan naik lagi, tapi udah sempet Sempat ada, turun. iya udah ada sempet turun, berarti kan otomatis kekebalan tubuh dia ketika nanti penyakit ada datang dia bisa kena lagi, seperti itu sih. Jadi harus ada booster ya gitu. Paling nggak boosternya ya setahun sekali sih kalau di Indonesia, tapi kalau di luar sih sekarang udah 6 bulan sekali. 6 bulan ya. Iya, seperti itu. Jadi tergantung vaksinasinya tadi. Oke. Masalah persyaratan Iya, kita sudah. masalah itu tadi sudah ya. Tadi kenapa titer antibody tidak ini? Jadi ya paling ini 2 sampai 3 minggu lah. 2-3 Seperti itu. sampai 3 Ya. minggu tadi ya, Dok ya. Ya itu mencapai Jadi- dia biasanya 0,5. Jadi jangan heran kawan-kawan ketika wah mendadak nih mau berangkat atau mau pergi nih, masih Iya. harus bawa pet animalnya ya, atau anjing ataupun kucing, bawa ke karantina, tiba-tiba ternyata tidak boleh dibawa. Alasannya kenapa? Tanya sama petugas karantina. Iya. Ternyata tidak protektif. Nah, kalau tadi ya saya meneruskan nih, kalau misalnya tidak protektif, biasanya itu kita menunggu atau kalau misalnya vaksinasi itu sudah berjalan lama, ya kita harus revaksinasi lagi tadi, ada boosternya tadi, tetapi menunggu. Atau kita bisa konfirmasi nih ke daerah tujuan tadi ya, daerah tujuan mereka nerima nggak, bisa nerima nggak, tapi dengan persyaratan setelah sampai ke daerah tujuan itu harus dikonfirmasi ke petugas tujuan Yang tadi, ada di iya, tujuan. dan itu bisa kita revaksinasi di sana seperti itu. Jadi ya istilahnya sesama UPT karantina itu tetap harus komunikasi, tetap juga harus dijaga nih. Oke, dari petugasnya sendiri. Iya, gitu ya, Dok. petugas. Jadi kita bisa istilahnya tahu nih kan ini boleh masuk apa enggak, seperti itu gitu. Jadi kita selama ini bisa berkomunikasi ke UPT tujuan jika ada hal-hal yang istilahnya mungkin ya urgent atau apa, seperti mungkin ada nih kasus anjingnya mau dioperasi nih ke Jakarta. Kenapa harus ke Jakarta ya? Kan di sini banyak dokter hewan praktek yang istilahnya mumpuni, tapi ada beberapa yang seperti itu. Jadi case-case yang seperti itu juga ya istilahnya selama prosedur dan persyaratan itu dipenuhi, ya kita membantunya seperti itu. Kita konfirmasi ke daerah tujuan. Ketika daerah tujuan memperbolehkan, tapi dengan syarat yang seperti ini, ya istilahnya kita bantu Is okay. is okay. Apalagi itu memang bukan yang istilahnya daerah bebas tadi ya. Kalau daerah bebas tadi memang mau keadaannya seperti apapun mungkin ya kita nggak bisa bantu nih
gitu, istilahnya gitu. Kalau Tapi daerah tujuan dari itu bebas. iya, benar-benar bebas ya kan, memang tidak boleh masuk ya, kecuali memang ya hewan-hewan yang ada di sekitaran itu tadi. Tapi istilahnya kalau misalnya endemis dengan endemis tadi atau apa, tapi tetap mematuhi prosedur dan persyaratan itu tadi, ya mungkin bisa diiniin gitu. Oke, sahabat Kedan. Sudah banyak. Tapi apa ya? Mulai dari persyaratan, peraturan tentang vaksin sudah kita kupas tuntas yang ada di karantina. Ini yang sebenarnya yang jadi banyak yang bertanya sama saya. Nggak bisa habis ya kayaknya pertanyaannya ya. Mungkin ini masalah tarif di karantina sendiri, Dok. Ada yang bilang itu banyak bisikan-bisikan itu kan, wah kalau di karantina sendiri sih mahal. Yang mana ya bertanya? Ada yang seperti itu. Penjelasan dari dokter seperti apa? Kalau untuk masalah tarif ya, kalau di karantina kan itu sudah istilahnya sudah semua dalam peraturan ya. Kita sudah dipayungin peraturan dan segala tindakan maupun apa itu tetap di peraturan. Jadi kalau untuk tarif itu sudah di apa ya? Sudah di PP. Sudah ada PP-nya. Sudah ada PP-nya itu Peraturan 35 ya. PP 35 tahun 2016 ya. Iya. 2016. Ya kalau nggak salah saya 2016, nanti mohon maaf ya, nanti di Google tapi lagi. jelas, Iya, tarifnya itu nggak mahal lah, karena negara juga pasti tahu ya. Paling per ekor kalau untuk anjing dan kucing itu 10.000 gitu loh. Dan Cuman itu aja, Dok? iya, cuman itu. Tambah sertifikat ya 5.000 Untuk saat ini ya. untuk saat ini. Dan yang mahal itu memang adalah di pengujian. Kenapa mahal di pengujian gitu loh? Kenapa mungkin di lab lain lebih murah? Karena yaitu tadi di karantina itu show time istilahnya. Situ mau berangkat satu pun ya udah, ayo kita periksa gitu loh. Bisa gitu loh. Jadi dia nggak nunggu full tuh banyak gitu. Jadi Berhari-hari ya. iya, berhari-hari. Butuh mendesak harus berangkat. Iya, jadi mau nggak mau ya kita hanya 1 ekor pun ya kita fasilitasi itu. Jadi kenapa makanya mahal? Iya. Buat yang mahal itu seperti Iya. itu. Nah itulah. Jadi kawan-kawan kalau bertanya ada perbandingan dengan lab yang lain, Iya. dibandingkan dengan karantina. Kenapa karantina itu lebih mahal? Seperti itu penjelasannya. Ya, tapi ya itu juga memang sudah ini Dan ya. sudah ada di peraturan. Sudah ada dalam peraturan. Kita nggak bisa ubah-ubah lagi. Iya, kita kan mengikutin tuh. Pembayaran lewat EDC ya kan, Iya, Dok? Betul, iya, Dok. benar-benar. Dan langsung masuk ke kas negara. Iya, Jadi kita tidak bisa mengolah itu. Iya. Memahalkan atau memurahkan itu tidak bisa. Apalagi ngasih diskon. Iya. Kan baca. Emang ke dokter hewan ada diskon, tawar menawar. Bisa ya, Dok? Itulah susahnya jadi dokter hewan itu. Tapi ya mungkin jadi dokter hewan itu lebih banyak pri kehewanannya kalian, dan pri kemanusiaannya juga lebih besar. Jadi ya di situ masih ada tarif tawar menawar. Wah, curhat ini ya. Ya sekalian gitu loh. Tapi itu adalah asiknya jadi dokter hewan gitu. Jadi ya mungkin kenapa saya juga mungkin yang gini ya, karena sayang gitu untuk jadi dokter hewan hanya mungkin tanda tangan doang gitu kan, tanpa Iya, mengeksplor lagi ya. Iya, mengaplikasikan ilmu yang sudah dapat gitu loh. Jadi ya saya ajak buat teman-teman yang dokter hewan yang lain. Ayo bersama-sama kita Ayo praktek gitu ya bersama-sama kan. menjadi dokter hewan Mandiri. gitu. Mandiri. Dia paling tidak berkompeten di karantina. Sudah banyak loh, Dok. Iya, sudah banyak banget sih. Sekarang ini ya. Iya. Baru 2 tahun ini apa setahun inilah yang kalau dulu masih susah kita cari Iya. dokter hewan praktek, Iya, tapi benar. kalau sekarang sudah menjamur di mana-mana. Iya benar. Karena mungkin pet animal tadi atau hewan kesayangan itu memang sudah banyak sekali yang mencintai kan. Banyak. Karena Sudah dia itu banyak tadi saya berjamur. bilang tidak hanya sebatas anjing dan kucing gitu loh. Hewan-hewan yang lain juga bisa dijadikan pet animal gitu loh. Ya istilahnya kayak kuda, harimau, mungkin kayak burung atau apa yang sejenis-jenis reptil juga sudah Bisa pada ya? jadi udah Iya. apa, hewan kesayangan tadi ya kan istilahnya. Dia dari satwa liar menjadi ya satwa kesayangan, istilahnya seperti itu loh. Jadi sudah tidak ada ininya,
tidak ada batasan, yang penting dipelihara, Dengan sudah baik, jadi ya. teman, sudah jadi apapun itu, sudah jadi hewan kesayangan lah gitu loh. Seperti itu. Oke dok, pertanyaan terakhir. Gak habis-habis nih kayaknya. Kalau nggak habis, Makanya saya bilang kayaknya nggak habis-habis nih kalau cerita pet Kalau- animal iya, gitu. apalagi dengan dokter ini. Iya. Jadi banyak pengetahuan yang bisa kita dapat, yang kita bisa sebarkan ke teman-teman di luar sana, ya kan. Itulah pentingnya dari ini. Iya. Terakhir dok, keuntungan dan apa yang bisa dan pentingnya lapor ke karantina dok? Pentingnya itu ya sangat penting tadi ya, kayak saya bilang, apalagi terkait dengan penyakit. Kenapa sih harus lapor ke karantina? Iya. Yaitu supaya kita mencegah keluar masuk menyebarnya penyakit hewan yang menular tadi. Karena tidak hanya hewan ke hewan nih, tapi ada penyakit-penyakit yang zoonosis tadi menular ke manusia. Jadi buat ya masyarakat ya yang punya hewan kesayangan ataupun mungkin peternakan atau yang bergerak di bidang hewan lah ya, maupun yang lain, ya tetap ketika Anda mau melalui lintaskan harus lapor karantina, karena kita mencegah keluar masuknya penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui hewan tersebut Ke daerah lain. ke daerah lain maupun ke daerah kita sendiri. Betul ya dia. Jadi karantina itu tujuan tupoksinya seperti itu. Jadi bukan hanya bawa barang, Mensertifikasi, tanda ya. tangan, Ya, serahkan benar. surat, tidak seperti itu. Iya. Ada hal yang lebih penting lagi, Ya. yaitu mencegah menyebarnya penyakit. Iya benar, karena kebanyakan di hewan-hewan itu merupakan high risk yang memang diutamakan. Di hewan sendiri. Iya, di hewan itu banyak yang high risk. Tapi kalau mungkin di di bahan pangan atau apa mungkin ada yang low risk. Jadi untuk tingkat yang istilahnya kategorinya yang high, kita harus mesti strike nih, harus ada pengujian, harus ada istilahnya perlakuan lah tadi kayak mungkin ya perlakuan kayak istilahnya pengasingan, pengamatan seperti itu. Nah ya kayak hewan-hewan yang masuk impor kan ada yang dibilang pet animal juga ya. Nah itu kan juga ada kita lakukan pemeriksaan ya. Nah itu seperti itu juga sih istilahnya. Oke dok. Karena kalau mau lapor kemana ya dok? Nah ini Kalau nanti mau kelapor, mau lapor tadi itu dok. ya kalau di BKP Medan sendiri, Untuk khusus karantina Medan. karantina Medan sendiri itu bisa ke kantor balai ya. Kantor balai kita ada beberapa wilker, kantor balai ada di kargo bandara. Bandara. Jadi kalau mau lapor silahkan lapor ke petugas Iya, ke karantina. petugas karantina. Kita juga mungkin ada ininya ya, bisa dilihat Ya, di web ya, di kita website. sudah ada. Atau sosial media kita juga banyak. Iya, di website, di Facebook atau di Instagram. Instagram, WA gitu. Nanti kita kasih tahu. Iya, Linknya di benar. bawah. Seperti itu. Dok, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat, pengetahuan yang luar biasa bagi kawan-kawan nanti. Sahabat podcast Kedan Medan, ini suatu hal yang positif saya bilang ya kan. Iya. Karena ilmu kita pasti bertambah, apalagi tentang peraturan yang ada di karantina Medan sendiri. Jadi saya sudahi. Terima kasih banyak Dokter Wiwi Sama-sama. Winarni, sehat selalu, Sama-sama. berrezeki. Amin. Abis itu panjang saya skip dulu. Kita sama Dokter Wiwi ini termasuk dokter yang enak diajak ngobrol, enak diajak tukar pikiran. Ya kalau ada yang mau ngobrol, kalau enggak sih enggak juga ya. Ya. Oke, Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.